Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Situasi terdesak sudah terlihat di tubuh internal dari pemerintahan dunia. Salah satu anggota agen kepercayaan dari pemerintahan dunia yakni CP0 Stasi melakukan pengkhianatan di Egghead. Jadi, membuka Rob Lucci dan juga pasukan lainnya akan mengantisipasi pergerakan mengejutkan yang dilakukan oleh Stasi. Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1072 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah awakening dari Kaku berhasil dibereskan dengan sangat mudah oleh Roronoa Zoro. Tak kalah mengejutkannya juga adanya plot twist yang terjadi, yakni salah satu anggota dari CP0 Stasi melakukan pengkhianatan terhadap rekannya. Apa yang akan terjadi dengan pasukan CP0 setelah diketahui Stasi ini adalah bagian dari tanda petik aliansi Vegapunk? Kemudian, lantas seberapa jauh kita masih belum tahu mengenai kekuatan yang imba dari buah iblis milik Kuma? Eits, tentu sebelum kita masuk ke dalam videonya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1072 kita kali ini diberi judul Wake Memories. Chapter 1072 kembali mendapatkan sampul cover yang tentunya terhubung ke chapter sebelumnya. Kali ini ada pada volume 28 dengan judul Memproduksi Massal Senjata Mematikan. Di cover ini kita bisa melihat Queen menyiapkan virus. Sementara itu, Judge membuat tombaknya dan Caesar menciptakan buah iblis. Vegapunk dan wanita misterius tidak muncul di sampul ini. Nah, tampaknya sampul ini beberapa waktu telah berlalu sejak cover terakhir. Mereka mengenakan pakaian lain dan Queen sedikit lebih gemuk. Buah iblis yang diciptakan Caesar berwarna hitam. Chapter dimulai dengan menampilkan keseluruhan dari Pulau Egghead dengan narasi dari Vegapunk di masa Meds. Vegapunk mengatakan bahwa meskipun dunia tidak menerimanya, dia memandang wanita itu sebagai manusia asli. Vegapunk berkata juga bahwa eksperimen ini akan menjadi langkah pertama mereka menuju adanya perdamaian. Di dalam suatu ruangan penelitian, Bonnie tampak mengubah dirinya menjadi anak-anak dan berpura-pura menangis untuk mendapatkan simpati Vegapunk. Vegapunk lantas terenyuh dengan melihat seorang anak kecil yang menangis di depannya. Dia berkata, "Apa kau baik-baik saja? Aku akan mencarikan kau tim medis secepatnya." Ketika Vegapunk mendekati Bonnie, dia pun mengubah dirinya lagi dan sekarang menjadi versi dewasa. Dia terlihat kembung seperti balon. Bonnie pun terlihat terus ingin menyerang Vegapunk menggunakan semacam pipa seperti layaknya senjata sabu. Area di sana terlihat rusak dan Vegapunk terus berlari untuk menjauhi Jewelry Body. Kemudian sampai pada akhirnya Vegapunk pun tertangkap dan Bonnie lantas mengeluarkan kemampuannya untuk merubah Vegapunk. Bonnie mengurangi usia Vegapunk darinya dalam bentuk permata yang berkilauan. Kemudian dia pun mengubah Vegapunk menjadi bayi yang bisa berbicara. Vegapunk berkata, "Apa kau mengubahku menjadi permata yang berkilauan? Beraninya kau mengubahku menjadi orang yang lemah? Kembalikan tahun-tahun gemerlapku." Kemudian Bonnie pun terlihat mengancam Vegapunk. "Bisakah kau memberitahuku alasan yang sebenarnya kenapa kau telah membunuh ayahku?" Vegapunk mengatakan dia tidak bisa memberitahu Bonnie dengan alasan mengapa dia mengubah Kuma di masa lalu. Karena jika dia memberitahu itu, Bonnie akan sangat sakit. Itulah sebabnya Vegapunk telah berjanji pada Kuma bahwa dia tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Bonnie. Sementara itu, sekilas kita diperlihatkan situasi yang terjadi di Pelabuhan Merah, yang dimana di sana terdapat Kuma yang asli mencoba untuk mendaki dinding yang ada di sana. Dengan tujuan Kuma ini segera menuju ke tempat dari Gorosei berada. Percakapan panas pun dimulai antara Vegapunk dan juga Jewelry Bonnie. Vegapunk berkata bahwa keputusan untuk menghilangkan emosi dan juga ego dari Kuma adalah pembicaraan rahasia antara kita berdua. Dan sekarang ini menjadi masalah dari dirinya sendiri. Jewelry Bonnie meresponnya, "Tidak ada alasan ayahku meninggalkanku dan mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Kau pasti berusaha untuk membunuhnya." Kemudian Vegapunk pun menjelaskan bahwa dia juga sangat susah untuk melakukan ini. Jadi dia tidak ingin Bonnie ini jangan sampai melupakan hal ini. Vegapunk berkata bahwa Kuma ini adalah pria yang hebat. Nah, saat mereka berargumen, kemudian panel kembali memperlihatkan bagaimana Kuma yang asli mencoba naik ke dinding. Kemudian dia terlihat ditembak oleh beberapa pasukan marinir di Pelabuhan Merah. Setelah mendengar perkataan Vegapunk, Bonnie kembali mengamuk. Dia menjatuhkan Vegapunk ke tanah dan bergegas meninggalkannya.
Vegapunk berkata bahwa tidak apa-apa tidak mempercayaiku sekarang sepenuhnya. Tapi, Bonnie, tunggu dulu. Bonnie berbalik dan melihat sebuah ruangan dengan logo tapak kaki beruang di dalam ruangan tersebut. Bonnie berjalan menuju pintu dan menghancurkan kunci dengan kemampuan memanipulasi usianya dengan cara menemukan kuncian pintu tersebut. Pada saat pintu terbuka, jewelry Bonnie tentu sangat amat kaget melihat apa yang ada di depannya. Di dalam ruangan tersebut terdapat gumpalan udara yang membentuk telapak kaki beruang persis seperti apa yang menjadi milik dari kemampuan buah iblis dari ayahnya, Kuma. Kemudian, flashback Vegapunk dan Kuma pun dimulai. Vegapunk terlihat mirip dengan di Ohara. Kuma pun mengenakan pakaian pasien berwarna putih tanpa topi, memperlihatkan rambut dan juga kacamatanya. Vegapunk memberitahu Kuma bahwa seseorang ilmuwan di West Blue menemukan bahwa berat manusia berkurang 21 gram setelah mereka mati. Jadi, 21 gram adalah berat jiwa manusia. Vegapunk juga menjelaskan kemampuan Nikkyu Nomi milik Kuma. Dia mengatakan kekuatan Kuma mengubah hal-hal tak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya, Kuma dapat mengubah rasa sakit dengan mengubah sinyal syaraf menjadi energi yang nyata dan dapat ia dorong keluar dari tubuh seseorang. Kuma juga harus bisa melakukan hal yang sama dengan imajinasi, pikiran, atau bahkan kenangan itu sendiri. Vegapunk ingin Kuma mencoba mengeluarkan ingatannya sendiri karena dia ingin mengetahui berat dan ukuran ingatan manusia. Kuma lalu berkata, "Apa kau ingin mempermalukanku?" Namun Vegapunk memohon padanya demi ilmu pengetahuan. Yups, kita lanjut ke masa sekarang. Bonnie masih terlihat tertegun melihat cakar beruang di ruangan tersebut. Dia pun berjalan ke arah dari cakar beruang tersebut. Vegapunk berteriak, "Jangan pernah untuk menyentuh benda tersebut. Itu adalah luka Kuma. Kau tentu paham kan kemampuan dari ayahmu? Jika kau menyentuhnya, luka itu akan segera membunuhmu." Pada saat yang sama, kita pun juga melihat apa yang terjadi di Redport. Kuma asli sedang mencoba untuk mendaki Red Line. Namun pada akhirnya dia terkena tembakan dan jatuh oleh para marinir. Bonnie lantas berkata, "Aku tahu kemampuan ayahku. Ini bukan sakit. Ini adalah kenangannya kan?" Bonnie mengeluarkan tangannya dan menyentuh energi tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke dalam laboratorium yang dimana di sana terdapat Vegapunk Saka beserta dengan kelompok dari Nami yang terus memeriksa keadaan yang terjadi di seluruh pulau Egghead di dalam monitor. Nami berkata, "Apa itu Robluchi?" Vegapunk Saka pun menjelaskan bahwa dia meminta maaf karena adanya kesalahan dalam fungsi sistem pulau yang menyebabkan mereka bisa masuk. Sedangkan Sanji sedang memonitor Zoro dan juga Brook. Di manakah mereka berada sekarang? Saka mengatakan bahwa bisa dibilang keadaan pertarungan sekarang tidak lagi menguntungkan. Panel lain pun memperlihatkan aula dari pulau Egghead. Di sini terdapat 4 Seraphim yang datang ke laboratorium meski mereka tidak menerima perintah. Mereka bisa bereaksi dan membuat keputusan sendiri untuk beradaptasi dengan situasi pertempuran. Mereka datang untuk membantu CP0. Saka pun menjelaskan bahwa sekarang ada 2 melawan 7. Namun ini bukan yang diinginkan oleh CP0. Vegapunk masih memegang otoritas lebih tinggi dari mereka. Edison dan juga Lilith pun berlari keluar untuk mencoba merebut kembali Seraphim. Sedangkan Sanji dan juga Franky pergi untuk membantu Zoro dan juga Brook. Yeps, panel terpotong kembali dan sekarang kita menuju ke lokasi dari Zoro dan juga Brook di dekat kapal dari Thousand Sunny. Zoro berkata, harusnya dia menjadi jerapah, tapi dia sekarang terlihat sedikit lebih berbeda dari sebelumnya. Namun, setelah aku memotongnya nanti, dia pasti akan kembali menjadi sama seperti yang dulu. Kaku kemudian langsung menghantarkan serangan ke Zoro dan Zoro dengan sigap mematahkan serangan tersebut. Kaku menggunakan wujud Awakening. Dia menggunakan teknik Nose Pistol. Kemudian lanjut lagi menggunakan serangan baru yang disebut Kyokubigan Kiriman Giro. Namun lagi-lagi Zoro berhasil mengalahkan Kaku dan menjatuhkannya ke tanah dengan sangat mudah. Di sisi lain, Robluchi memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan laboratorium sebelum Vegapunk ini bisa keluar. 4 Seraphim mulai menyerang gedung laboratorium bersama-sama. Semua orang tampak panik dan saat itulah laboratorium benar-benar dihancurkan oleh keempat Seraphim. Dan kita pun sampai di panel terakhir chapter 1072. Leher dari Kaku tiba-tiba digigit seseorang dan Kaku pun tertidur. Robluchi pun kebingungan. Lalu dia bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Panel One Piece chapter 1072 pun ditutup dengan memperlihatkan penampilan kelelawar dari salah satu anggota CP0 yakni Stacy. Dengan nama sebenarnya yakni Miss Buckingham Stacy, salah satu anggota dari Rocks Pirate. Stacy adalah tiruan manusia pertama yang sukses dari Meds. Stacy berkata, "Apa yang kau katakan? Aku baru saja membuat Kaku tidur. Jadi tolong Lucy, apa kau ingin segera bergabung dengannya juga?"
Jadi mungkin itu saja yang bisa Tamagon jabarkan dan review ya mengenai chapter terbaru kita, yakni chapter 1072. Ingat, untuk di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Beberapa hal akan Tamagon ulas dan analisa mengenai chapter 1072 ini besok. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak terlewat dengan videonya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.